Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Cerita dari Mereka. Setiap orang punya keinginan untuk berubah, menjadi lebih percaya diri, lebih dihargai, lebih berkuasa. Tapi, bagaimana jika kekuatan itu datang dari sesuatu yang seharusnya tidak pernah disentuh? Malam ini, kami akan membawa kalian ke dalam kisah tentang ambisi, perjanjian, dan harga yang harus dibayar dengan nyawa. Inilah Susuk Pemikat Bunga Kantil. Malam itu, hujan turun tanpa suara. Bukan deras, bukan pula gerimis. Air jatuh perlahan seperti napas seseorang yang menahan tangis. Di balik jendela apartemen lantai 17, Winda berdiri memandangi bayangannya sendiri di kaca. Cantik. Semua orang bilang begitu. Tapi Winda tidak pernah percaya. Kenapa aku selalu gemetar? Bisiknya pelan. Hari itu ia kembali gagal. Presentasi yang seharusnya menjadi penentu karirnya justru berantakan. Padahal materi sudah dikuasai. Data lengkap, strategi matang. Tapi saat berdiri di depan klien, suaranya hilang. Tangannya dingin, lidahnya keluh, dan matanya tak berani menatap siapapun. Padahal rekan kerjanya, bahkan yang jauh di bawahnya bisa bicara lancar, percaya diri, bahkan terkesan memikat. Winda menunduk. Air matanya jatuh. Aku capek jadi seperti ini. Suara ponselnya bergetar. Pesan masuk dari temannya, Rani. Win, aku tahu kamu lagi down. Tapi serius, kamu harus coba cara lain. Kadang ada hal yang gak bisa dijelasin logika. Winda mengerinyet. Maksud kamu? Balasan datang cepat. Ada orang, dia bisa bantu, tapi kamu harus siap dengan konsekuensinya. Winda menatap layar cukup lama. Hujan masih turun, dan malam terasa semakin dingin. 2 hari kemudian, mobil Winda berhenti di sebuah jalan sempit di pinggiran kota. Tempat itu jauh dari hiruk-pikuk gedung tinggi dan lampu kota. Di sana hanya ada pohon-pohon tua, tanah basah, dan kabut tipis yang menggantung rendah. Serius ini tempatnya? Gumam Winda. Rani yang duduk di sampingnya hanya mengangguk. Kalau kamu ragu, kita bisa pulang? Winda menelan ludah. Tidak, ia sudah terlalu lelah untuk mundur. Ayo, mereka turun dari mobil. Langkah kaki mereka menyusuri jalan tanah menuju sebuah rumah kayu tua. Dindingnya lapuk, atapnya miring, dan di depan pintu tergantung rangkaian bunga kering, yang sebagian sudah menghitam. Aroma aneh tercium, seperti bunga, tapi busuk. Belum sempat mereka mengetuk pintu, kalian sudah ditunggu. Suara itu muncul tiba-tiba dari dalam. Pintu terbuka perlahan dengan bunyi berderik panjang. Di baliknya, seorang lelaki tua berdiri. Matanya tajam, senyumnya tipis, dan di tangannya seikat bunga kantil segar. Ruangan di dalam rumah itu gelap. Hanya ada beberapa lilin yang menyala redup membuat bayangan menari di dinding. Bau kemenyan bercampur dengan aroma bunga kantil yang semakin kuat, menusuk hingga ke dada. Winda duduk kaku. Sementara lelaki tua itu yang dipanggil Mbah mengamatinya tanpa berkedip. Kamu ingin dihormati, katanya pelan. Winda terkejut. Bukan hanya dihormati. Kamu ingin semua orang tunduk padamu. Winda menatap Rani. Rani hanya diam. Saya cuma ingin percaya diri. Mbah tersenyum semoler. Haha, percaya diri itu mahal, nak.
Ia berjalan mendekat. Langkahnya pelan, tapi terasa berat. Banyak orang datang ke sini dengan alasan yang sama, tapi mereka tidak pernah benar-benar siap dengan harga yang harus dibayar. Winda menelan ludah. Apa maksudnya? Mbah mengangkat bunga kantil di tangannya. Ini bukan sekedar bunga. Ia mendekatkan bunga itu ke wajah Winda. Aromanya kuat, terlalu kuat. Ini pemikat, pengikat, penguasa hati manusia. Winda merasakan kepalanya sedikit pusing. Dengan ini, semua orang akan mendengarkanmu, percaya padamu, bahkan tunduk padamu. Jantung Winda berdetak cepat. Ingin? Sunyi. Hanya suara hujan di luar, dan detak jantungnya sendiri. Apa yang harus saya lakukan? Mbah tersenyum lebar. Menjadi milik mereka yang tidak terlihat. Ritual dimulai tengah malam. Winda diminta duduk di tengah ruangan, dikelilingi lilin dan bunga kantil yang disusun melingkar. Udara terasa berat. Nafasnya sesak. Mbah mulai melantunkan mantra. Bahasanya tidak jelas, tapi nadanya dingin, menusuk. Rani sudah tidak ada di ruangan itu. Hanya Winda dan sesuatu yang perlahan terasa hadir. Jangan bergerak, bisik Mbah. Tiba-tiba, angin dingin berhembus. Padahal semua jendela tertutup. Lilin-lilin bergetar. Api mereka memanjang, seperti tertarik ke arah Winda. Dan saat itu, Winda mendengar sesuatu. Bisikan. Banyak. Berbisik bersamaan. Dekat. Sangat dekat. Seperti ada yang berdiri. Tepat di belakangnya. Winda. Ia ingin menoleh. Tapi tubuhnya kaku. Mbah, ada apa ini? Diam. Suara Mbah berubah. Lebih berat. Lebih dalam. Tiba-tiba, sesuatu menyentuh pundaknya. Dingin. Lembab. Seperti tangan. Tapi bukan manusia. Air mata Winda jatuh. Apa ini? Terima saja. Mbah mendekat. Di tangannya kini ada jarum kecil dan bunga kantil yang kelopaknya mulai menghitam. Ini awalnya. Winda ingin berteriak, tapi suaranya hilang. Jarum itu perlahan mendekati wajahnya, dekat dengan bibirnya. Dan saat jarum itu menyentuh kulitnya, suara bisikan itu menjadi teriakan. Serempak, menusuk kepala, dan dunia menjadi gelap. Pagi hari, Winda terbangun di kamarnya sendiri. Winda terengah-engah. Keringat dingin membasahi tubuhnya. Ini mimpi? Ia menyentuh wajahnya. Dan saat itu, ia merasakan sesuatu. Di bawah kulit bibirnya. Keras, kecil. Seperti benda asing. Jantungnya berhenti sesaat. Ia berlari ke cermin, menatap dirinya. Dan untuk pertama kalinya, Winda tersenyum. Bukan karena ia ingin, tapi karena sesuatu di dalam dirinya membuatnya tersenyum. Matanya berbeda, lebih tajam, lebih hidup, dan entah kenapa, menakutkan. Dari balik cermin, sekilas, ia melihat bayangan lain, berdiri di belakangnya, tersenyum. Hari itu di kantor, semua berubah. Saat Winda berbicara, semua orang diam, mendengarkan, mengangguk, tanpa bantahan, tanpa keraguan. Klien yang dulu membuatnya gemetar, kini justru terlihat gugup di hadapannya. Presentasi yang luar biasa, Bu Winda. Kami setuju dengan semua proposal Anda. Kerjasama ini akan kami lanjutkan. Winda terdiam. Ini tidak mungkin. Tapi ini nyata. Ia merasakan kekuatan aneh dalam setiap kata yang keluar dari mulutnya. Seperti ada yang berbicara melalui dirinya. Dan setiap orang
seperti kehilangan kehendak mereka sendiri. Winda tersenyum, pelan. Mungkin ini yang selama ini ia cari. Namun, ia tidak tahu bahwa sesuatu juga mulai mencari dirinya. Malamnya, saat ia sendirian di kamar, lampu tiba-tiba mati. Listrik. Ia berjalan mencari saklar, dan saat itu, ia mendengar suara dari dalam kamarnya sendiri. Winda, Winda. Itu bukan suara dari luar. Itu dari dalam, dari arah cermin. Perlahan, ia menoleh. Dan di sana, bayangannya tidak bergerak, masih menatap lurus, masih tersenyum, lebih lebar, lebih menyeramkan. Dan dari pantulan itu, sesuatu mulai keluar, hitam, panjang, dan berbisik. Semua milikmu sekarang. Lampu menyala kembali, dan semuanya hilang. Winda terdiam, Winda tercekak. Tapi perlahan, ia tersenyum lagi. Tidak apa-apa, bisiknya. Aku bisa mengendalikannya. Padahal, ia sudah tidak lagi memegang kendali. Kesuksesan datang terlalu cepat dan terlalu mudah. Dalam waktu kurang dari 3 bulan, nama Winda melesat di perusahaan. Proyek demi proyek berhasil ia menangkan. Klien-klien besar yang dulu sulit didekati, kini justru datang sendiri. Semua orang memujinya, semua orang mengaguminya, dan semua orang menuruti setiap perkataannya. Bu Winda itu beda ya sekarang. Iya, auranya kuat banget. Kalau dia ngomong, rasanya susah nolak. Kayak kita dipaksa setuju. Bisikan-bisikan itu terdengar di balik meja kantor. Winda mendengarnya, tapi ia tidak peduli. Karena untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa berharga. Namun perubahan itu tidak hanya terjadi di kantor. Di rumah, semuanya mulai terasa aneh. Win, kamu pulang malam terus? Kata suaminya Ardi suatu malam. Nada suaranya lembut, tapi ada kekhawatiran di sana. Winda hanya meletakkan tasnya tanpa menatap. Kerjaan lagi banyak. Ardi menghela napas. Kamu berubah. Winda berhenti. Pelan, ia menoleh. Tatapannya tajam. Berubah gimana? Ardi sedikit terdiam, seperti kehilangan kata. Aku nggak tahu, tapi rasanya kamu beda, dingin. Sunyi, beberapa detik yang terasa panjang. Lalu, kalau aku berubah jadi lebih sukses, itu masalah. Suara Winda pelan, tapi menekan. Ardi langsung menggeleng. Bukan itu maksud aku. Ya sudah, Winda memotong. Dan entah kenapa, Ardi langsung diam. Seperti tidak bisa melanjutkan. Seperti ada sesuatu yang menahannya. Winda kembali berjalan, meninggalkan suaminya yang berdiri kaku dengan perasaan yang tak bisa dijelaskan. Malam itu, Winda kembali bermimpi. Ia berdiri di tempat yang sama seperti saat ritual. Lingkaran lilin, bunga kantil, dan bau yang sama. Manis tapi membusuk. Namun kali ini, ia tidak sendirian. Di sekelilingnya, ada sosok-sosok hitam. Banyak, terlalu banyak. Bentuknya tidak jelas, tapi semuanya menghadap ke arahnya. Dan tersenyum. Sudah waktunya. Suara itu menggema. Bukan dari satu arah, tapi dari mana-mana. Winda mundur. Apa maksudnya? Salah satu sosok mendekat, lebih jelas. Wajahnya rusak, matanya kosong, dan dari mulutnya keluar bunga kantil yang membusuk. Bayaran.
Winda terbangun dengan napas terengah-engah. Cuma mimpi, bisiknya. Tapi saat ia menyentuh bibirnya, ia merasakan sesuatu bergerak dari dalam kulitnya, seperti ada yang hidup. Keesokan harinya, telepon berdering saat Winda sedang di kantor. Nama yang muncul, ibu mertua. Ia sempat ragu untuk mengangkat. Namun akhirnya, "Halo Bu." Di seberang suara lemah terdengar. "Winda, kamu bisa pulang?" Nada itu berbeda, tidak seperti biasanya. "Ada apa, Bu?" "Ibu gak enak badan dari semalam." Winda menghela napas pelan. Ia sedang sibuk, sangat sibuk. "Coba ke dokter dulu aja, Bu. Aku lagi kerja." Sunyi. Beberapa detik. "Iya, gak apa-apa." Nada itu seperti kecewa. Tapi Winda tidak terlalu memikirkannya. "Kalau gitu nanti aku kabarin lagi ya, Bu." Telepon ditutup. Dan entah kenapa, ruangan terasa lebih dingin. Sore harinya langit mendung pekat. Angin berhembus kencang. Dan saat Winda sedang dalam rapat penting, ponselnya bergetar lagi. Berkali-kali. Ia mengabaikannya. Sampai akhirnya, satu pesan masuk. Dari Ardi. "Win, angkat telepon. Ini penting." Perasaan tidak enak tiba-tiba muncul. Ia izin keluar sebentar, lalu menelepon balik. "Kenapa sih?" Suara Ardi langsung memotong. "Winda, ibu meninggal." Dunia seperti berhenti. "Apa?" Bisik Winda tidak percaya. "Ibu jatuh di kamar mandi. Kata dokter, serangan jantung." Sunyi. Semua suara menghilang. Yang tersisa hanya detak jantungnya sendiri. "Gak mungkin." Bisik Winda. "Pagi tadi masih telepon aku." Ardi tidak menjawab. Hanya suara nafas berat di seberang sana. Winda gemetar. Dan saat itu, ia mencium bau sesuatu. Bunga kantil. Padahal, ia berada di lorong kantor. Perlahan, ia menoleh. Dan di ujung lorong, sesosok bayangan berdiri. Diam. Menatapnya. Lalu menghilang. Malam itu di rumah duka, tangis terdengar di mana-mana. Keluarga berkumpul. Doa dipanjatkan. Namun Winda tidak bisa menangis. Ia hanya duduk diam. Menatap wajah ibu mertuanya yang sudah terbujur kaku. Pucat, dingin. Dan entah kenapa, di hidungnya terselip bunga kantil kecil. Winda membeku. "Itu siapa yang pasang?" bisiknya. Salah satu kerabat menoleh. "Pasang apa?" Winda menunjuk. "Tadi ada bunga di situ." Namun saat semua melihat, tidak ada apa-apa. Kosong. Winda mundur perlahan. Nafasnya memburu. "Aku lihat sendiri," bisiknya. Dan saat itu, ia mendengar suara. Dekat sekali di telinganya. 1. Winda langsung menoleh. Tidak ada siapa-siapa. Tapi suara itu jelas. Menghitung. Sejak malam itu, teror tidak berhenti. Lampu sering mati sendiri. Cermin selalu terasa berbeda. Dan setiap malam, Winda mendengar bisikan yang sama. 1, 1, 1. Seolah mengingatkan bahwa sesuatu sudah dimulai. Beberapa hari kemudian, kejadian berikutnya terjadi. Dan kali ini lebih mengerikan. Adik ipar Winda, Dina, ditemukan meninggal di kamarnya. Tanpa sebab yang jelas. Tubuhnya dingin. Wajahnya pucat. Dan di samping bantalnya, ada bunga kantil yang sudah menghitam. Keluarga mulai panik. Ini gak wajar. Ini 2 orang dalam waktu dekat. Pasti ada sesuatu. Namun tidak ada yang berani mengatakan apa.
kecuali satu orang, seorang tetua keluarga. Ia menatap Winda lama. Sejak kamu berubah, semua ini mulai terjadi. Suasana langsung hening. Winda terdiam. Apa maksudnya? Tanya Ardi. Tetua itu mendekat, pelan. Energi kamu nggak bersih. Dek, jantung Winda berdetak keras. Itu bukan kamu yang sekarang berdiri di sini. Semua mata tertuju padanya. Winda ingin membela diri, tapi ia tidak bisa. Karena jauh di dalam dirinya, ia mulai merasa ucapan itu benar. Malam itu, Winda kembali ke kamarnya, sendiri, sunyi. Ia berdiri di depan cermin, menatap dirinya. Lama, ini semua bukan salahku, bisiknya. Namun pantulannya tidak mengikuti. Bayangan itu masih diam. Lalu perlahan tersenyum lebih lebar. Dan dari balik cermin itu, muncul sosok hitam itu lagi. Lebih dekat, lebih jelas. Kami sudah mengambil. Suara itu bergema. Dan kami akan terus mengambil. Winda mundur. Apa yang kalian mau? Sosok itu mendekat, hampir menembus cermin. Semua yang kamu cintai. Dek, Winda jatuh terduduk. Air matanya mengalir deras. Tidak, bisiknya. Namun suara itu tidak berhenti. 3. Lampu mati, gelap total. Dan dalam kegelapan itu, Winda mendengar banyak suara tertawa, mengelilinginya, mendekat, semakin dekat. Pagi harinya, Winda duduk diam, matanya kosong. Ia tidak lagi merasa kuat, tidak lagi merasa hebat. Yang ada hanyalah ketakutan. Ia mengambil ponsel, mencari satu nama, Rani. Saat telepon diangkat, "Ran, aku mau berhenti." Suara Winda bergetar. "Aku gak mau lagi." Di seberang sunyi. Lalu Rani berkata pelan, "Kamu gak bisa, Win." Dek, maksud kamu? Sekali kamu ambil, mereka gak akan lepas. Air mata Winda jatuh. "Tolong aku." Rani menghela nafas panjang. Ada satu cara. Harapan muncul. Apa itu? Namun jawaban Rani membuat darah Winda terasa dingin. Kamu harus kembali ke tempat itu, sunyi, dan bayar semuanya. Hujan turun lagi. Seolah malam selalu memilih hujan setiap kali sesuatu yang buruk akan terjadi. Mobil Winda melaju pelan di jalan yang sama. Jalan sempit, sepi, berkabut. Tempat di mana semuanya dimulai. Tangannya gemetar di setir. Sementara di kursi samping, Rani diam. Tak banyak bicara sejak tadi. "Ran, kamu yakin dia masih ada?" Suara Winda lirih. Rani menatap ke depan. Orang seperti dia gak pernah benar-benar pergi. Jawaban itu tidak menenangkan. Justru membuat dada Winda semakin sesak. Beberapa menit kemudian, rumah itu muncul. Masih sama, tidak berubah. Kayu lapuk, atap miring, dan rangkaian bunga kering yang kini terlihat lebih hitam, seperti terbakar. Namun ada satu hal yang berbeda. Pintu rumah itu sudah terbuka. Seolah memang menunggu mereka. "Dek, aku gak suka ini," bisik Winda. "Memang gak pernah ada yang suka," jawab Rani datar. Mereka turun. Langkah kaki terasa berat. Semakin mendekat, aroma bunga kantil langsung menyambut. Lebih kuat, lebih busuk, dan lebih menusuk. Belum sempat mereka mengetuk. "Kamu kembali." Suara itu, suara yang sama dari dalam. Winda masuk perlahan. Ruangan itu masih gelap, masih dipenuhi lilin. Tapi kali ini, ada sesuatu yang berbeda. Lebih banyak bayangan, lebih banyak kehadiran. Mbah duduk di sudut ruangan, tidak bergerak.
seperti sudah tahu semuanya. "Kamu datang untuk apa?" Nada suaranya dingin, tidak ramah seperti sebelumnya. Winda menelan ludah. "Saya mau lepas." Sunyi beberapa detik. Lalu Mbah tertawa. Pelan, namun semakin lama, semakin keras. "Lepas," ia mengulang. Tidak ada yang lepas dari perjanjian itu. Jantung Winda berdegup cepat. "Tapi saya nggak pernah setuju bayar dengan nyawa." Mbah menatapnya tajam. "Kamu pikir kekuatan itu gratis?" Langkahnya pelan mendekat. "Setiap kata yang kamu ucapkan, setiap orang yang tunduk padamu, itu bukan karena kamu." Ia menunjuk wajah Winda. "Itu karena mereka." Angin dingin berhembus. Lilin-lilin bergoyang liar. Dan mereka selalu minta imbalan. Winda mundur. Air matanya jatuh. "Terus aku harus gimana?" Mbah berhenti tepat di depannya. Dekat. Terlalu dekat. "Kamu harus menggantikan apa yang sudah mereka ambil." "Dek, maksudnya?" Mbah tersenyum. "Nyawa, dibayar nyawa." Winda langsung menggeleng keras. "Tidak, aku nggak mau." "Kalau begitu," Mbah berbisik pelan, "mereka yang akan memilih." Tiba-tiba, ruangan menjadi gelap. Semua lilin padam bersamaan. Dan dari kegelapan itu, suara-suara muncul. Banyak, berbisik, berteriak, menangis. "Winda." Winda menutup telinganya. "Stop, tolong stop." Namun suara itu semakin keras. Dan dari balik kegelapan, muncul sosok-sosok itu. Lebih jelas, lebih dekat. Wajah-wajah rusak, tubuh-tubuh hitam. Dan semuanya mengelilingi Winda. Rani sudah tidak terlihat. Mbah pun menghilang. Winda sendirian dengan mereka. "Kami lapar." Salah satu sosok mendekat. Wajahnya hampir menyentuh wajah Winda. "Nyawa." Winda berteriak, "Aku nggak punya apa-apa lagi." Sosok itu tersenyum. "Masih ada." Dengan sekejap, bayangan Ardi muncul. Suaminya berdiri di antara mereka. Wajahnya kosong. Matanya menatap lurus ke Winda. "Ardi." Winda mencoba mendekat. Namun sosok-sosok itu menahannya. "Jangan sentuh dia," teriaknya. Suara-suara itu tertawa. "Dia milik kami." "Winda!" Suara itu tiba-tiba memecah semuanya. Cahaya kembali. Lilin menyala. Winda terengah. Rani menggoncang bahunya. "Kamu kenapa?" Winda menatap sekeliling. Ruangan kembali seperti semula. Mbah masih di tempatnya, seolah tidak terjadi apa-apa. "Itu tadi?" Mbah menatapnya datar. "Itu pilihanmu." Winda gemetar. "Itu ancaman." "Tidak," jawab Mbah pelan. "Itu janji." Sunyi. Dan saat itu, Mbah berkata sesuatu yang membuat darah Winda membeku. Malam ini, mereka akan datang lagi. Perjalanan pulang terasa sunyi. Tidak ada yang bicara. Winda hanya menatap ke depan. Namun pikirannya kacau. Bayangan Ardi terus muncul. Tidak, dia tidak boleh membiarkan itu terjadi. Malam itu, rumah terasa lebih dingin dari biasanya. Ardi duduk di ruang tamu, menunggu. "Kamu dari mana aja?" Nada suaranya kali ini berbeda, lebih tegas. Winda tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap suaminya, lama, seolah memastikan ia masih ada, masih hidup. "Aku pergi sebentar." Ardi berdiri, mendekat. "Aku gak peduli kamu pergi kemana." Ia menatap tajam. "Tapi sejak kamu berubah, semua jadi aneh." "Dek, Ardi, dengar aku, Win." Nada suaranya serius. "Ada sesuatu yang gak beres sama kamu." Sunyi. Untuk pertama kalinya, Winda tidak bisa menyangkal. Air matanya jatuh. "Aku salah." Ardi terdiam. "Aku cuma pengen jadi kuat." Suaranya pecah. "Tapi sekarang, aku takut." Ardi melunak. Ia mendekat, memeluk Winda. "Gak apa-apa, kita hadapi bareng." "Dek,
Kalimat itu membuat hati Winda hancur karena ia tahu mereka mungkin tidak punya waktu lagi. Tengah malam, jam menunjukkan pukul 00.00. Lampu tiba-tiba mati. "Win?" Suara Ardi terdengar dari kamar. Winda langsung bangun. "Ardi, jangan keluar kamar." Tapi terlambat. Pintu terbuka. Ardi berdiri di ambang. Dan saat itu, bau bunga kantil memenuhi ruangan. Lebih pekat dari sebelumnya. "Bau apa ini?" Ardi mengernyit. Winda mundur. "Jangan." Mendekat. Namun, sesuatu sudah datang. Dari sudut ruangan, bayangan itu muncul. Lebih besar, lebih gelap. Dan kali ini, tidak sendirian. Banyak mengelilingi mereka. "Win, itu apa?" Suara Ardi bergetar. Winda menangis. "Maaf." Sosok-sosok itu bergerak, mendekat. "Sudah waktunya." Suara mereka serempak. Ardi mencoba mundur, tapi tubuhnya kaku. Tidak bisa bergerak, seperti dikunci. "Winda, aku gak bisa gerak!" teriaknya. Winda berlari, mencoba meraih tangannya. Namun, tangannya menembus tubuh Ardi, seperti kabut. "Tidak!" teriaknya histeris. Sosok-sosok itu menarik Ardi, pelan, masuk ke dalam kegelapan. "Winda!" Itu teriakan terakhirnya. Lalu, sunyi, gelap, dan kosong. Lampu menyala kembali. Ruangan kembali normal. Tidak ada siapa-siapa. Hanya Winda, sendirian, di lantai, menangis, histeris. "Ardi!" Namun tidak ada jawaban. Yang tersisa hanya aroma bunga kantil dan suara pelan di telinganya. 3 pagi harinya, kabar itu menyebar. Ardi ditemukan meninggal di dalam rumah, tanpa luka, tanpa sebab, seperti 2 kejadian sebelumnya. Polisi datang, tetangga berkumpul. Namun Winda tidak bisa berkata apa-apa. Ia hanya duduk diam, kosong, karena kini ia tahu semuanya benar. Perjanjian itu tidak bisa dibatalkan. Malamnya, Winda kembali berdiri di depan cermin. Matanya merah, wajahnya pucat. "Aku benci kamu," bisiknya pada bayangannya sendiri. Namun, bayangan itu tersenyum, lebih lebar, lebih menyeramkan. "Kami belum selesai." Suara itu muncul lagi. "Masih ada yang harus dibayar." Winda gemetar. "Apalagi?" Sunyi. Lalu, jawaban itu datang. Pelan, menusuk. "Dirimu." Dek. Dan saat itu, untuk pertama kalinya, Winda sadar. Ia tidak hanya menghilangkan orang-orang yang ia cintai. Ia juga sudah menghilangkan dirinya sendiri. Rumah itu kini sunyi. Terlalu sunyi. Tidak ada lagi suara Ardi. Tidak ada lagi percakapan. Tidak ada lagi kehidupan. Hanya Winda dan bayangannya sendiri. Ia duduk di lantai ruang tamu, masih mengenakan pakaian hitam sejak pemakaman. Matanya kosong. Air matanya seolah sudah habis. "Aku sendiri sekarang," bisiknya lirih. Namun, ia tahu ia tidak benar-benar sendiri. Karena sejak malam itu, bisikan itu tidak pernah pergi. 4. Suara itu muncul lagi. Pelan. Dari dalam kepalanya. Winda langsung menutup telinganya. "Cukup, cukup." Namun suara itu tidak berhenti. 4. 4. 4. Seolah menghitung sesuatu yang belum selesai. Hari-hari berikutnya, Winda tidak lagi pergi ke kantor. Ia mengurung diri, takut. Bukan hanya pada sosok-sosok itu,
tapi juga pada dirinya sendiri. Setiap kali ia bercermin, ia tidak lagi mengenali siapa yang ia lihat. Kadang, bayangannya tersenyum duluan. Kadang, matanya bergerak sendiri. Dan yang paling mengerikan, kadang, bayangan itu berbicara, "Kamu masih mau menolak kami?" Winda mundur, pergi. Semua ini karena kamu. Air mata jatuh. Aku mau berhenti. Sunyi. Lalu bayangan itu mendekat. Hampir keluar dari cermin. Tidak ada yang berhenti sebelum selesai. Malam itu, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Winda mengambil wudhu. Tangannya gemetar. Air yang menyentuh kuritnya terasa dingin, tapi menenangkan. Ia berdiri di atas sajadah, menatap ke depan, lama, seolah lupa bagaimana caranya berdoa. Lalu perlahan, ia mengangkat tangan. Ya Allah. Suaranya pecah. Aku salah. Aku sombong. Aku terakah. Ia terisak. Aku cuma mau hidupku lebih baik. Tapi aku malah menghancurkan semuanya. Sunyi. Hanya suara tangisnya. Kalau ini semua hukuman, ia menarik napas panjang. Aku terima. Dek. Angin tiba-tiba berhembus. Kencang. Lampu berkedip. Dan bau bunga kantil kembali memenuhi ruangan. Tidak. Bisik suara itu. Winda membuka mata. Dan di depan sajadahnya, sosok itu berdiri. Lebih jelas dari sebelumnya. Hitam. Tinggi, dan matanya menyala redup, menyengatkan. Kamu milik kami. Winda gemetar. Tidak, teriaknya. Aku milik Allah. Untuk pertama kalinya, ia melawan. Dan saat itu, sosok itu mundur sedikit, seolah terbakar oleh kata-katanya. Namun, ia tidak pergi, hanya tersenyum. Kalau begitu, kita lihat seberapa kuat kamu bertahan. Keesokan harinya, cobaan itu datang. Bukan dari dunia yang tak terlihat, tapi dari dunia nyata. Telepon berdering dari kantor. Dengan ragu, Winda mengangkat. Bu Winda, Anda diminta datang hari ini juga. Nada suaranya dingin. Ada apa? Sunyi sejenak. Lalu, terkait laporan keuangan proyek terakhir. Perasaan tidak enak langsung muncul. Di kantor, suasana berbeda. Orang-orang tidak lagi menyapa. Mereka hanya menatap. Aneh, seperti melihat orang asing atau sesuatu yang harus dijauhi. Winda berjalan menuju ruang meeting. Pintu terbuka, dan di dalam, direksi sudah menunggu. Wajah mereka serius. Silahkan duduk, Bu Winda. Nada formal, dingin. Winda duduk pelan. Ada apa, Pak? Salah satu dari mereka melemparkan sebuah berkas ke meja. Ini. Winda membukanya, dan dalam sekejap, wajahnya pucat. Ini gak mungkin. Itu laporan keuangan proyek besar yang ia tangani. Namun angka-angka di sana berbeda. Banyak dana yang hilang. Jumlahnya besar, sangat besar. Tapi saya gak pernah. Semua bukti mengarah ke Anda. Potong salah satu direksi. Tapi ini bukan saya. Saya nggak pernah ambil uang itu. Namun,
Tidak ada yang percaya. Karena semua tanda tangan, semua persetujuan, semua dokumen menggunakan namanya. Hari itu, nama Winda jatuh dalam sekejap. Dari wanita paling sukses menjadi tersangka penggelapan dana. Berita menyebar cepat. Teman-teman menjauh, rekan kerja menghindar, dan orang-orang yang dulu memujanya kini berbisik di belakangnya. Pantesan cepat naik. Ternyata curang. Udah dari awal kelihatan aneh. Winda hanya diam karena ia tahu ini belum selesai. Malamnya, ia duduk sendiri di rumah yang kini terasa asing. Apa ini bagian dari bayaran? Air matanya jatuh lagi. Dan saat itu, suara itu kembali. 4. Winda mengangkat kepala. Ini maksud kalian? Sunyi. Lalu, suara itu menjawab. Kami tidak hanya mengambil nyawa, Teng, tapi juga hidupmu. Beberapa hari kemudian, polisi datang dengan surat penangkapan. Winda, Anda ditahan atas dugaan penggelapan dana proyek. Ia tidak melawan, tidak berteriak, tidak membela diri. Karena di dalam hatinya, ia tahu ini memang harus ia jalani. Saat dibawa keluar rumah, langkahnya pelan. Dan untuk sesaat, ia berhenti, menatap langit. Ya Allah, bisiknya, aku terima. Dan untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, ia merasa sedikit lebih ringan. Di dalam mobil polisi, ia melihat ke jendela. Pantulannya samar. Namun kali ini, bayangannya tidak bersenyum, tidak bergerak sendiri, hanya diam, seperti kembali menjadi dirinya. Namun, di balik pantulan itu, sekilas, ia masih melihat sosok hitam itu, berdiri, menatapnya, dan berbisik pelan. Belum selesai. Penjara, tempat yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Hari pertama terasa seperti mimpi buruk. Sel dingin, udara pengap, dan tatapan orang-orang yang penuh kecurigaan. Namun, anehnya, di tempat itu, Winda tidak lagi mencium bau bunga kantil. Tidak ada bisikan. Tidak ada bayangan. Tidak ada gangguan. Hanya sunyi dan rasa bersalah. Ia duduk di sudut sel, menangis. Namun bukan karena takut, tapi karena akhirnya ia mengerti. Semua ini adalah konsekuensi. Hari-hari berubah menjadi minggu, minggu menjadi bulan, dan bulan menjadi tahun. Winda menjalani semuanya dengan sabar, dengan doa, dengan penyesalan. Ia belajar menerima, belajar melepaskan, dan perlahan ia menemukan sesuatu yang dulu hilang. Ketenangan. Namun suatu malam, saat ia sedang duduk sendiri, bau itu kembali. Pelan, hampir tidak terasa. Bunga kantil. Teng. Winda menegang. Tidak, bisiknya. Dan dari sudut sel yang gelap, suara itu muncul lagi. Terakhir, 5. Waktu akhirnya berjalan tanpa terasa.
Tahun demi tahun berlalu, dan hari itu, pintu besi penjara terbuka. "Winda, kamu bebas." Suara petugas terdengar datar. Namun, bagi Winda, kalimat itu terasa asing. Bebas? Apa arti bebas? Jika semua yang ia miliki sudah hilang. Ia melangkah keluar perlahan. Langit terlihat cerah, sangat cerah, hingga terasa menyakitkan di mata. Sudah lama ia tidak melihat dunia luar tanpa jeruji. Udara segar menyentuh wajahnya, namun tidak membawa kebahagiaan. Hanya kekosongan. Tidak ada yang menjemput, tidak ada keluarga, tidak ada teman. Semua sudah pergi atau menjauh. Winda berdiri di depan gerbang penjara, sendirian, dengan satu tas kecil berisi barang seadanya, dan masa lalu yang terlalu berat untuk dibawa. "Aku harus mulai dari mana?" bisiknya. Namun, tidak ada jawaban. Hari-hari setelah itu terasa jauh lebih sulit daripada hidup di dalam penjara. Tidak ada yang mau menerima dirinya bekerja. Namanya sudah hancur. Reputasinya tidak bisa diperbaiki. Dari satu tempat ke tempat lain, jawabannya selalu sama. "Maaf, kami tidak bisa menerima Anda." Winda hanya bisa tersenyum tipis dan pergi. Akhirnya, ia menemukan sebuah kamar kontrakan kecil di pinggiran kota. Dindingnya lembab, catnya mengelupas, dan atapnya sering bocor saat hujan. Namun, itu cukup. Setidaknya, ia punya tempat untuk berteduh. Malam pertama di tempat itu, Winda duduk di lantai, tanpa perabot, tanpa suara. Hanya dirinya sendiri. Ia menarik napas panjang, lalu perlahan mengambil sajadah. Ia berdiri dan mulai sholat. Gerakannya tenang, lebih tenang daripada sebelumnya. Tidak ada gangguan, tidak ada bisikan, tidak ada bayangan. Seolah semuanya sudah berakhir. Namun, saat ia selesai berdoa, ia mencium sesuatu. Sangat samar, sangat tipis. Bunga kantil. Dek. Winda langsung membuka mata, menoleh ke sekeliling. Kosong. Tidak ada apa-apa. Ia menelan ludah. Cuma perasaan, bisiknya mencoba menenangkan diri. Namun, di dalam hatinya, ia tahu hal itu belum sepenuhnya hilang. Hari demi hari, Winda menjalani hidup sederhana. Ia bekerja serabutan. Apa saja yang bisa ia lakukan. Membersihkan rumah orang, menjaga toko kecil, kadang berjualan makanan sederhana. Tidak ada kemewahan, tidak ada kesuksesan besar. Namun, ada satu hal yang ia rasakan. Ketenangan. Suatu sore, hujan turun lagi, sama seperti malam ketika semuanya bermula. Winda duduk di depan jendela kecil kamarnya, menatap tetesan air yang jatuh perlahan. Dan untuk pertama kalinya, ia tersenyum. Bukan karena dipaksa, bukan karena sesuatu di dalam dirinya, tapi karena ia benar-benar ingin tersenyum. "Aku masih hidup," bisiknya. Dan itu sudah cukup. Namun malam itu, sesuatu kembali terjadi. Saat ia sedang tertidur, ia bermimpi. Tempat yang sama, lingkaran lilin, bunga kantil, dan bau itu kembali kuat. Winda berdiri di tengah, sendirian. Namun ia tahu, ia tidak benar-benar sendiri. "Sudah selesai," bisiknya. Sunyi. Lalu, suara itu muncul lagi. Pelan, dekat. Belum. Dek. Winda langsung menoleh. Dan di sana, sosok itu berdiri. Lebih jelas dari sebelumnya. Namun kali ini, tidak menyeramkan seperti dulu. Tidak mengancam. Hanya menatap.
Apalagi yang kalian mau? Suara Winda lelah. Sosok itu mendekat. Pelan. Yang hilang akan tetap hilang. Angin dingin berhembus. Lilin padam satu persatu. Dan yang tersisa adalah kamu. Winda terbangun. Nafasnya terengah. Keringat dingin membasahi tubuhnya. Ia langsung bangun, menatap sekeliling. Kosong. Hening. Tidak ada siapa-siapa. Namun kali ini, ia tidak panik. Tidak berteriak. Ia hanya duduk. Menarik nafas panjang. Dan berbisik pelan. Aku terima. Hari-hari berlalu kembali normal. Tidak ada lagi kematian. Tidak ada teror besar. Hanya sesekali, aroma bunga kantil itu muncul. Sebentar, lalu hilang. Seperti pengingat bahwa semua itu pernah terjadi. Suatu pagi, Winda berdiri di depan cermin kecil di kamarnya. Menatap dirinya. Wajahnya berbeda. Lebih sederhana, lebih lelah. Namun, lebih jujur. Ia tersenyum. Pelan. Dan kali ini, bayangannya mengikuti. Tidak terlambat, tidak berbeda. Sama. Untuk pertama kalinya, dalam waktu yang sangat lama, ia melihat dirinya sendiri, yang benar-benar dirinya. Namun, saat ia hendak berbalik, sekilas ia melihat sesuatu. Di balik pantulan itu, sosok hitam berdiri jauh di belakangnya. Diam. Tidak mendekat, tidak berbicara, hanya melihat. Winda berhenti, menatapnya beberapa detik. Lalu, ia tersenyum tipis dan berkata pelan, "Aku gak takut lagi." Sosok itu perlahan menghilang. Hujan turun lagi hari itu. Namun kali ini tidak terasa menyeramkan, tidak terasa dingin. Hanya hujan biasa, seperti kehidupan baru yang sederhana. Namun, di suatu tempat yang tidak terlihat, suara itu masih ada. Sangat pelan, hampir tidak terdengar. Perjanjian tidak pernah benar-benar hilang. Dan di antara gelap, bunga kantil kembali mekar. Tidak semua yang kita inginkan harus kita miliki. Karena terkadang, harga yang harus dibayar jauh lebih mahal dari yang kita bayangkan. Winda sudah kehilangan segalanya. Bukan hanya orang-orang yang ia cintai, tapi juga dirinya sendiri. Dan ingat, tidak semua perjanjian bisa dibatalkan. Terima kasih sudah mendengarkan cerita dari mereka. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan. Karena semakin banyak yang mendengar, semakin banyak yang tahu bahwa mereka benar-benar ada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.